Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita sudah masuk dalam pembelajaran terakhir ya, yaitu subtema 2 perubahan energi. Nah, ini adalah video terakhir dalam subtema 2 karena kita sudah masuk dalam pembelajaran 5 sampai 6. Kita masih memakai buku 3F ya dengan tema energi dan perubahannya. Jadi, di video selanjutnya kita sudah akan membahas materi ke subtema 3. Baik, jika yang di video sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam perubahan energi. Nah, sekarang kita belajar tentang pemerataan energi listrik pada halaman 67. Jadi anak-anak buka halaman 67. Di situ ada sebuah percakapan tentang pemerataan energi listrik antara ibu, ayah, Ardi, dan Cika. Jadi bisa dibaca dulu untuk percakapan cerita pemerataan energi listrik. Baik. Lalu di halaman 68 ini ada ayo mencari tahu. Nah, dari percakapan tersebut kita akan mencari tahu hal-hal yang mendasarkan atau yang berdasarkan percakapan di halaman 67 tadi. Oke, yang pertama, tujuan kenaikan tarif dasar listrik. Nah, apa sih tujuan kenaikan tarif dasar listrik? Nah, sebelum kita masuk ke tujuan, jadi di sini ada cerita bahwa antara ibu, ayah, Ardi dan Cika, keluarga ini ternyata mengalami tagihan listrik yang mahal sewaktu ibu Cika membayar tagihan listrik. Nah, itu disebabkan kenapa membayar tagihan listriknya mahal? Karena disebabkan dengan kenaikan tarif dasar listrik. Nah, pertama, yang di ayo mencari tahu apa sih tujuan kenaikan tarif dasar listrik? Nah, tujuan kenaikan tarif dasar listrik itu adalah untuk menghasilkan energi listrik sehingga pemerataan energi listrik terjadi. Nah, itu ya. Jadi, untuk menghasilkan energi listrik sehingga pemerataan energi listrik itu terjadi. Lalu yang kedua, usaha agar tagihan listrik tidak mahal. Nah, apa sih usahanya? Nah, usaha agar tagihan listrik tidak mahal adalah dengan mengurangi penggunaan alat yang menggunakan listrik. Nah, jadi semua alat yang menggunakan alat listrik itu dikurangi. Dalam percakapan keluarga ibu, ayah, Ardi dan Cika, mereka mengurangi televisi, mereka mengurangi bermain komputer. Mereka juga mematikan lampu saat mau tidur. Nah, itu adalah usaha yang dilakukan oleh keluarga Ardi dan Cika ini. Nah, yang ketiga, apa sih maksud dari pemerataan energi listrik? Nah, maksud dari pemerataan energi listrik adalah pembangunan jaringan baru yang bertujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan energi listrik. Nah, itu ya maksudnya ya. Pembangunan jaringan baru yang bertujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan energi listrik. Nah, pemerataan energi listrik ini berarti semua orang dapat memanfaatkan energi listrik. Nah, jadi baik penduduk di kota maupun di desa, semuanya memiliki hak yang sama. Nah, hak atas energi listrik ini yang akan dimanfaatkan untuk apa saja sih? Contohnya untuk penerangan, untuk hiburan, maupun yang menjalankan usaha. Namun, hak tersebut juga akan melahirkan kewajiban-kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban yang hendak dilakukan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum kita memperoleh hak. Ya, jadi saat kita menikmati hak atau saat kita hendak menikmati hak untuk menggunakan energi, terlebih dahulu lakukanlah kewajibanmu. Salah satunya adalah dengan mematuhi aturan pemakaian listrik. Dengan mematuhi aturan pemakaian listrik sesuai dengan anjuran pemerintah
bahwa kita harus mengurangi pemakaian listrik pada pukul 17 atau 5 sore sampai pukul 22 atau jam 10 malam. Nah, itu ya. Nah, aturan ini ditetapkan karena pada waktu itu pemakaian listrik di rumah-rumah itu sangat besar. Hal ini juga didasarkan pada kebiasaan sehari-hari. Setiap keluarga, mulai pukul 5 sore atau pukul 17, lampu-lampu akan mulai dinyalakan. Televisi mulai ditonton, baterai telepon genggam diisi ulang, dan masih banyak lagi. Nah, coba bayangkan ketika itu semua alat yang berjumlah jutaan di seluruh Indonesia dinyalakan bersamaan. Akibatnya, pembangkit dan jaringan listrik berada pada beban puncak. Dan hal ini dapat membuat jaringan listrik mengalami gangguan. Nah, gangguan dapat mengakibatkan pemadaman aliran listrik. Jadi, kita hendaknya membatasi pemakaian listrik pada waktu tersebut. Dengan demikian, kita telah ikut serta memelihara seluruh jaringan listrik. Sebagai hasilnya, energi listrik pun tetap mengalir tanpa gangguan. Nah, ada bagaimana sikapmu di halaman 69. Coba anak-anak nanti checklist ya. Checklist untuk sikap yang mematuhi aturan pemakaian listrik. Oke? Nanti akan Miss tanyakan lagi waktu kita ketemu Zoom. Nah, oke? Lalu, ketika kita juga memanfaatkan sumber energi, kita jangan lupa untuk bersyukur. Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan juga menciptakan berbagai bentuk energi dan perubahannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Siapapun memiliki hak untuk memanfaatkan energi tersebut. Hak untuk memanfaatkan energi melahirkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah apa dong? Kewajiban kita yang paling utama yaitu dengan menjaga alam. Itu adalah kewajiban utama. Dengan menjaga alam, kita akan tetap dapat memanfaatkan sumber energi yang dibutuhkan. Namun sebagian besar sumber energi yang kita pakai adalah sumber energi yang akan habis. Oleh karena itu kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, cara menghemat energi listrik yang sebagai kewajiban kita yang kedua adalah selain menjaga alam, kita juga harus berhemat dalam penggunaannya. Dan kita juga tidak boleh menyia-nyiakan energi listrik sehingga terbuang percuma. Lalu, kita juga harus mencari sumber energi pengganti. Dengan begitu, kebutuhan kita akan energi tetap terpenuhi. Oke. Baik, coba lihat halaman 73, ayo diskusi. Halaman 73, ayo diskusi. Ada 3 titik di situ. Titik yang pertama yang bisa kita diskusikan, apa saja sumber energi yang akan habis? Nah, apa saja sumber energi yang akan habis? Sumber energi yang akan habis adalah bahan bakar, yaitu bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan listrik. Nah, pada cerita kita hari ini tentang listrik. Lalu yang kedua, mengapa sumber-sumber energi tersebut akan habis? Nah, sumber-sumber energi tersebut akan habis bila digunakan dengan berlebihan atau tidak menghemat energi. Ya, sumber-sumber energi tersebut akan habis bila digunakan dengan berlebihan atau tidak menghemat energi. Lalu yang ketiga, adakah cara untuk mencegah agar sumber-sumber energi itu tidak habis? Nah, cara mencegah agar sumber-sumber energi itu tidak habis adalah dengan melakukan penghematan energi, tidak boleh menyia-nyiakan energi sehingga terbuang percuma, dan mencari sumber energi pengganti. Ini ya.
Ini adalah Ayo Diskusi halaman 73. Baik, nah coba perhatikan gambar berikut. Beri centang yuk untuk gambar yang sikapnya ikut memelihara jaringan listrik. Nah, jangan lupa ya dicentang ya gambarnya ya. Nanti ini ada di halaman 70. Nah, nanti di Zoom akan Miss tanyakan kembali, oke? Baik. Selain itu, coba lihat halaman 71. Ayo berlatih. Nah, di Ayo Berlatih halaman 71, di sini ada 4 soal berdasarkan ceritanya. Nah, ada 4 soal. Yang pertama yang bisa kita lihat, pendingin ruangan diatur untuk menyala pada pukul 13.15 atau jam 1 siang lewat 15 menit. Pendingin ruangan akan menyala selama 25 menit. Nah, pukul berapa pendingin ruangan akan mati secara otomatis? Jadi yang pertama ini diketahui pendingin ruangan menyala pada pukul 13.15. Menyala selama 25 menit. Yang ditanya, pukul berapa pendingin ruangan akan mati secara otomatis? Jawab. Jawabannya ini. Pukul 13.15 ditambah 25 menit sama dengan 13.40. Sehingga atau jadi pendingin ruangan akan mati secara otomatis pukul 13.40. Ya, pendingin ruangan akan mati secara otomatis pukul 13.40. Lalu nomor 2. Diketahui di situ murid-murid berolahraga selama 70 menit. Nah, olahraga dimulai pukul 8 lewat 10 menit. Yang ditanya pukul berapa murid-murid selesai berolahraga? Jawab. Jawab nomor 2 ini ya. Jadi kita harus tambahkan dulu. Mulai tadi pukul 8 lewat 10. Berolahraga selama 70 menit. Nah, hasil jumlah itu adalah 8 lewat 80 menit. Atau sama halnya dengan 80 menit itu kita kurangkan 60 menit. Karena 60 menit 1 jam. Nah, 1 jam itu kita tambahkan ke angka 8 menjadi angka 9. Lalu untuk sisanya 80 dikurang 60 menit itu adalah 20 menit. Sehingga murid-murid selesai berolahraga itu pukul 9.20 menit. Jadi pukul 9 lewat 20 menit. Oke ya, kita langsung ke nomor 3. Diketahui di situ bahwa harga kursus bahasa Inggris pukul 15 atau 3 sore selama 90 menit. Ditanya pukul berapa harga selesai kursus? Nah, jawab. Ini juga kita penjumlahan. Jadi pukul 15 itu dimulai, ditambah 90 menit durasi atau lama kursusnya, sehingga hasilnya adalah 15 lewat 90 menit. Nah, ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit, sehingga 90 dikurang 60 itu menjadi 30. Nah, 60 menit jadi 1 jam itu ditambahkan ke angka 15 menjadi 16.30. Nah, jadi harga selesai kursus pukul 16.30 ya. Nah, pukul 16.30. Tunggu ya. Pukul 16.30. Oh, di sininya kurang ya. Jadi nomor 3 itu 16.30 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Diketahui Cika bangun tidur siang pukul 15.10. Cika tidur selama 75 menit. Ditanya, pukul berapa Cika tertidur? Nah, ini juga. Pukul berapa dia tertidur? Nah, Cika tidur itu selama 75 menit. Cika bangun pukul 15.10. Berarti pukul berapa?
Nah, untuk nomor 4 tadi, itu berarti 15 lewat 10 dikurang 75 menit. Ya, untuk nomor 4. Nah, kita cari dulu 75 menit ini berapa jam, berapa menit. Nah, 75 dikurang 60 itu adalah 1 jam. Sisanya 15 menit. Nah, sehingga pukul 15 lewat 10 dikurang 01.15 menit itu sama dengan 13.55. Jadi, jika tertidur pukul 13.55. Oke? Oke, itu untuk halaman 71 kita sudah siap ya. Oke. Nah, Tuhan menciptakan perubahan energi agar bermanfaat bagi manusia. Dengan adanya perubahan energi tersebut, manusia dapat melakukan kegiatan. Nah, hampir seluruh kegiatan manusia itu dilakukan dengan memanfaatkan perubahan energi. Dari 7 perubahan energi yang kemarin ya. Nah, mungkin hanya energi cahaya dan energi panas yang dapat langsung dimanfaatkan. Nah, tanpa perlu perubahan energi. Jadi dia bisa langsung dimanfaatkan ya, tanpa perlu perubahan. Oke, kita masuk ke halaman 72. Di sini kita akan mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan di rumah atau di sekolah. Nah, kita akan tulis alat dan benda. Nanti ini untuk alat dan benda, anak-anak bisa ganti atau bisa juga tulis yang ada di video ini, tapi boleh juga kalau mengganti dengan alat yang lain. Oke? Oke. Yang pertama di sini sudah ada contoh energi kimia, itu menjadi energi panas. Alat bahannya itu kompor, alat atau benda. Nah, contoh peristiwanya itu adalah gas yang dibakar untuk menghasilkan panas saat memasak. Lalu yang kedua, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya mobil, motor, kereta api. Itu contoh bendanya. Nah, apa sih contoh peristiwanya? Yaitu bahan bakar jika terbakar dapat menggerakkan alat transportasi. Lalu perubahan energi yang ketiga adalah kimia menjadi listrik. Bendanya adalah baterai. Contoh peristiwanya adalah bahan kimia di dalam baterai akan menghasilkan listrik. Nah, itu menghasilkan listrik ya. Lalu yang keempat, perubahan energi kimia menjadi cahaya. Apa sih contohnya? Lilin atau lampu minyak. Contoh peristiwanya adalah saat lilin atau lampu minyak dinyalakan, maka akan muncul cahaya api. Lalu yang kelima, perubahan energi kimia menjadi panas. Contohnya kompor LPG atau minyak tanah. Nah, jika kompor dinyalakan, maka akan timbul panas untuk memasak. Lalu yang keenam, perubahan energi listrik menjadi panas, itu contohnya setrika listrik, kompor listrik, teko listrik, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan listrik. Contoh peristiwanya adalah elemen pemanas pada benda tersebut menjadi panas ketika dialirin arus listrik. Dan perubahan energi yang ketujuh adalah listrik menjadi cahaya. Contohnya, contoh bendanya lampu layar TV atau layar komputer. Nah, contoh peristiwanya adalah saat saklar dinyalakan, arus listrik mengalir dan membuat lampu atau layar TV atau layar komputer menyala. Dan perubahan energi yang kedelapan adalah listrik menjadi gerak. Contohnya kipas angin, mixer, bor, gergaji listrik, dan sebagainya. Nah, contoh peristiwanya adalah dengan motor listrik atau dengan bantuan motor listrik membuat alat tersebut dapat bergerak. Dan yang terakhir, perubahan energi listrik menjadi kimia adalah contohnya saat mencharger atau mengcas HP atau handphone. Nah, contoh peristiwanya itu ketika mengecas baterai HP. Oke? Ini untuk halaman 72 ya. Baik. Kita akan masuk ke halaman 75. Ke halaman 75.
Namun sebelum itu kita masuk dulu, selesaikan di halaman 74 deh. Ayo berlatih. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Hak itu hak untuk memanfaatkan sumber energi, melahirkan kewajiban yang harus dilakukan. Ingat, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban tersebut hendaknya dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kita dapat menikmati hak akan sumber energi. Nah, di sini ada 6 angka dan ada contoh hak dan kewajiban nomor 1. Nah, coba deh anak-anak tulis ya. Kira-kira apa sih hak dan kewajiban? 5 lagi. Nah, nanti ini Miss akan tanyakan ketika kita ketemu di Zoom, oke? Lalu, untuk bagaimana sikapmu? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemui hal-hal berikut ini? Masih tetap di halaman 74 di bawah ayo berlatih. Nah, nanti anak-anak tinggal lihat apa yang akan kamu lakukan. Nah, nanti ini Miss akan tanyakan waktu kita ada bertemu di Zoom, oke? Oke, kita masuk ke halaman 75. Ayo berlatih. Di sini ada bagian A dan bagian B. Bagian A ada 2 soal dan bagian B ada 5 soal. Nah, kita masuk ke bagian A dulu. Nomor 1. Diketahui di situ ada pemanggang kue yang bekerja setiap 3 jam sekali. Jadi dia 3 jam sekali itu akan menyala. Nah, sekali menyala itu selama 25 menit. Nah, mesin itu mulai bekerja pada pukul 8. Nah, kapan mesin selesai memanggang kue? Nah, jadi sedang memanggang kue 3 jam sekali. Nah, yang pertama kita harus cari tahu dulu. 1 kali itu 25 menit. Nah, jika dia ada bekerja setiap 3 jam sekali. Sehingga kalau 3 jam atau 3 kali, 3 jam sekali itu, sehingga membutuhkan waktu 75 menit atau 1 jam 15 menit. Nah, jika tadi masak kuenya pukul 8, ditambah 1 jam 15 menit, maka mesin itu akan selesai memanggang kue pukul 9:15. Ini halaman 75 ya. Ini halaman 75, bukan halaman 73, halaman 75. Sehingga jadi mesin selesai memanggang kue pukul 9:15. Nah, itu ya. Lalu untuk soal nomor 2, masih bagian A. Diketahui lemari pembeku menyala 30 menit dan setelah menyala dia akan mati secara otomatis ya. Nah, lemari pembeku itu akan menyala lagi 30 menit kemudian. Jika saat ini pukul 21 dan lemari pembeku menyala, maka pukul berapa akan mati? Nah, tadi kan menyala pukul 21:10. Nah, dia menyala itu selama 30 menit lalu mati. Berarti 21:10 menit ditambah 30 menit sama dengan 21:40 menit. Jadi, lemari pembeku akan menyala pukul 21:40 menit. Baik, kita lanjut ke bagian B. Bagian B ini makan malam ada 30 menit, selesai pukul 17:45. Nah, anak-anak kurangi ya. 17:45 dikurang 35 menit itu menjadi 17:10. Nah, jadi lama kegiatan untuk makan malam itu 35 menit. Selesai 17:45 sehingga waktu mulai makan itu 17:10 ya. 17:10 itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Mengerjakan PR 55 menit dimulai pukul 18:45. Jam berapa sih selesainya? Nah, ini juga kita akan tambahkan 18:45 ditambah 55. Nah, itu menjadi 18/100 menit. Ingat 100 menit itu adalah 1 jam 40 menit. Sehingga menjadi pukul 19:40. Jadi
Mengerjakan PR-nya selesainya pukul 19.40. Lalu untuk nomor 4, menonton televisi. Mulainya pukul 19.40 sampai pukul 20.35. Jam berapa sih lamanya? Durasi waktunya nomor 4B. Durasi waktunya pukul 20.35 dikurang 19.40 adalah 55 menit. Sehingga lama kegiatannya untuk menonton televisi itu adalah 55 menit. Dan nomor 5B, sikat gigi dan mencuci kaki mulai pukul 20.35 selama 15 menit. Berarti selesai pukul berapa? Kita tambahkan 20.35 ditambah 15 menit menjadi 20.50 menit. Sehingga selesai sikat gigi dan mencuci kaki pukul 20.50. Dan yang terakhir, lama durasi tidur malam dari pukul 21 sampai pukul 5 pagi, 21 malam ya, atau jam 9 malam, sampai pukul 5 pagi, itu kita kurangi menjadi 8 jam. Jadi tidur malamnya waktunya itu ada 8 jam. Baik, sekarang anak-anak coba buka halaman 78. Sampai halaman 80 karena kita akan mengerjakan evaluasi. Oke, yang pertama. Contoh sikap bersyukur kepada Tuhan adalah A. Memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Nomor 2. Menghargai jasa orang lain merupakan sikap terpuji. A, ya, menghargai. Nomor 3. Kewajiban dalam pemanfaatan energi listrik adalah C. Mematuhi aturan pemakaian energi listrik. Nah, nomor 4. Sikap yang tidak mendukung pemerataan energi listrik adalah C. Itu ada gambar anak yang sedang tidur tapi televisinya nyala ya. Nomor 5. Menghargai jasa orang lain sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan nomor 6, ikut menjaga jaringan listrik dapat dilakukan dengan penghematan energi. Penghematan energi atau pemerataan. Nomor 7, perubahan energi kimia menjadi energi gerak terdapat pada B. Perubahan bensin pada sepeda motor. Karena kalau A itu kimia jadi panas ya. Kalau C itu kimia jadi cahaya. Itu. Jadi jawaban nomor 7 adalah B. Nomor 8. Energi tidak akan punah, melainkan berubah menjadi energi lain. Jadi C ya, nomor 8. Nomor 9. Energi listrik berubah menjadi energi panas pada setrika. Jadi jawabannya C. Dan nomor 10, pada kereta uap berbahan bakar batu bara terjadi perubahan energi. Energi apa? Ya, B, yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Kalau A itu contohnya LPG dan kompor minyak. Kalau C itu contohnya saat bermain alat musik. Jadi nomor 10 jawabannya C ya. B, salah Miss. B ya. Karena kalau C itu bermain alat musik. Oke, nomor 11. Energi pada matahari dapat titik-titik tanpa ada perubahan. Nah, apa? Energi pada matahari dapat langsung dimanfaatkan. Dapat langsung dimanfaatkan. Itu nomor 11 ya. Nomor 12. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi kimia itu adalah saat mengecas HP. Saat mengecas HP. Nomor 13. Murid-murid berolahraga dari pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Mereka berolahraga selama 60 menit.
Nomor 14, lama waktu 1 jam 30 menit ditunjukkan rentang waktu A. 14A ya, tadi 13C, 14A. Nomor 15, rentang waktu 21.30 sampai pukul 24 menunjukkan lama waktu A. 2 jam 30 menit. Nomor 16, hasil penjumlahan 1 jam 30 menit ditambah 45 menit adalah B. 2 jam 15 menit. Karena 30 ditambah 45 menit itu menjadi 75 menit. Nah, 75 menit itu adalah 1 jam 15 menit. Sehingga 1 jam 30 menit ditambah. Nah, ya. Sehingga ketika ditambahkan menjadi 1 jam 30 menit ditambah 45 menit, itu menjadi 2 jam 15 menit. Nomor 17. Nah, itu ada gambar yang pertama, pukul 16.45 sampai pukul 20.30. Jadi lama waktunya itu dikurangi. 20.30 dikurang 16.45 menjadi 3 jam 45 menit. Nomor 18. Nah, ini tentukan waktu sendiri ya. Nanti ketika kita ketemu di Zoom, ya ini akan ditanyakan lagi. Pokoknya rentang waktunya itu 5 jam 30 menit. Contohnya, pukul 12 sampai pukul 17.30. Jadi anak-anak bisa buat rentang waktu angka yang lain ya. Oke, nomor 19. Jumlah gada-gada yang digunakan dalam senam irama adalah 2B. Ya, 19B. Nomor 20. Sikap awal gerakan 1 dilakukan dengan C. Berdiri tegak dengan kedua tangan ke depan. 21. Gerakan dengan menyilangkan gada-gada di atas kepala ada pada gerakan B. 3 dan 7. Nomor 22. Gerakan terakhir pada senam gada-gada adalah pada gerakan A. 8. Nomor 23. Mengangkat kaki ke depan dilakukan pada gerakan ke-8. Nomor 24, gerakan ke-8 pada hitungan 5 sampai 8 merupakan perulangan hitungan 1 sampai 4 dengan arah kebalikan. Nomor 25, ciri-ciri tarian dengan gerakan lemah adalah B. Gerakannya lambat. Nomor 26, lagu O Inani Keke dapat dipilih untuk tarian dengan gerakan A. Nomor 27, gerakan meloncat-loncat merupakan ciri-ciri tari dengan gerakan B. Nomor 28, contoh tari dengan gerakan kuat adalah A. Tari saman. Nomor 29, tarian daerah dengan gerakan lemah diantaranya adalah lilin dan lenso. Jadi tari lilin dan tari lenso ya. Dan nomor 30, lagu daerah yang kamu kenal bertempo cepat dan lincah adalah, nah kalau ini anak-anak cari ya, lagu apa sih yang anak-anak kenal yang bertempo cepat dan lincah? Nah ini nanti misalkan tanyakan di Zoom. Tapi misalkan kasih contohnya seperti Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan Yam Korambe dari Papua. Nah, itu masih banyak lagi loh lagu-lagu daerah yang bertempo cepat dan lincah. Oke? Oke, video pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.